Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkenan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkenan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Sobat Samas dan keluarga damai, kita jumpa kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera edisi Sabtu 15 April 2023. Mari kita bersama memohon pimpinan Roh Kudus untuk merenungkan firman Tuhan. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menampakkan diri di dalam kehidupan kami. Bukan hanya kepada para rasul secara fisik pada saat Engkau bangkit dari kematian, tetapi juga di dalam kehidupan kami, di mana secara nyata Engkau memberikan hal-hal yang jelas, menguatkan, memandu kami, sehingga kami tahu bagaimana menghadapi kehidupan ini. Hari ini kami datang untuk membuka diri. Bersabdalah dan tuntunlah kami. Kami siap untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Samas dan keluarga damai, bacaan hari ini diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai ayat 20. Namun secara khusus saya akan membacakan ayat yang ke-17 hingga 18. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka
bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Keluarga damai dan sobat Samas yang dikasihi Tuhan, tema kita di dalam renungan hari ini adalah jangan pegang aku. Kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus di ayat 17, janganlah engkau memegang aku. Apakah benar Tuhan Yesus menolak disentuh setelah dia bangkit dari kematian? Lalu bagaimana dengan peristiwa yang dicatat di dalam Matius 28 ayat 9 maupun dalam Yohanes 20 ayat 27? Dalam Matius 28 ayat 9 dikatakan bahwa Yesus berjumpa dengan murid-muridnya, lalu dia berkata, "Salam bagimu." Dan mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Jadi di sini mereka memeluk kaki Tuhan Yesus. Sudah tentu mereka menyentuh Tuhan Yesus. Dan di dalam Yohanes 20 ayat 27, Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Terlepas dari apakah kemudian Thomas mencucukkan jarinya atau tidak, tetapi Tuhan Yesus membuka diri. Thomas boleh menyentuh itu. Sobat Samas, kalau kita memperhatikan kata memegang di ayat yang ke-17, maka kata ini itu berasal dari kata hapto, memo hapto, yang secara harafiah bisa diterjemahkan jangan engkau terus memegang, atau bisa kita mengerti sebagai berhentilah memegang aku. Jadi hal ini bukan hanya menunjukkan bahwa Maria Magdalena tidak boleh menyentuh, tetapi ada satu kondisi di mana Maria ini mau terus memegang Tuhan Yesus. Sobat Samas dan keluarga damai, kita sangat memahami bahwa Maria itu larut di dalam kesedihan. Maria itu merasakan Tuhan Yesus sebagai penolong dalam hidupnya. Ketika dia masih berada di dalam dosa, maka Tuhan Yesus melepaskan dia dari ikatan dosa. Tuhan Yesus adalah satu pribadi yang sangat berpengaruh di dalam hidupnya. Dan sekarang orang yang begitu dipercaya, yang begitu menolong, melepaskan dia dari dosa itu, sekarang diambil dari dia. Bagaimana dia bisa melepaskan itu? Dan kalau kita perhatikan ketika Maria Magdalena menuju ke dalam kubur dan dia tidak menemukan Tuhan Yesus, maka ada satu kesedihan, bahkan dia tidak bisa mengenali ketika Tuhan Yesus datang dan menanyakan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menanyakan 04:43. Di ayat yang ke-15, Tuhan Yesus berkata kepada Maria Magdalena, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Dan Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Sobat Samas dan keluarga damai, kalimat ini memang nampak aneh buat kita. Tetapi kalau kita bisa memahami kondisi Maria pada saat itu, maka bisa dimengerti. Bahkan sampai dia tidak mengenali Tuhan Yesus, gurunya yang berada di depannya. Sehingga dia merasa bahwa orang itu adalah penjaga taman, bahkan mungkin orang itu yang memindahkan atau bisa saja dianggap mencuri mayat Tuhan Yesus. Baru kemudian ketika Tuhan Yesus berkata di ayat yang ke-16, "Maria," ini merupakan satu suara panggilan yang menyadarkan dia bahwa ini adalah orang yang sangat dia kenal dan yang dia cari pada saat itu. Akhirnya Maria berpaling lalu berkata kepada Tuhan Yesus dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," yang artinya guru. Sobat Samas dan keluarga damai, seringkali kesusahan, persoalan dan banyak hal yang membelenggu kita, membuat kita tidak bisa menangkap dengan jelas akan kehadiran Tuhan. Mungkin memang pada saat ini Tuhan bukan hadir secara fisik.
menunjukkan dirinya dan bisa kita sentuh. Tetapi hal ini bisa terjadi karena kita ingin terus memegang Dia. Kita tidak bisa melepaskan Dia. Kita ingin memegang Dia dengan versi kita, cara kita, keinginan kita. Sehingga kalimat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di ayat yang ke-17, "Janganlah engkau memegang aku," menjadi sebuah peringatan keras. Bukan hanya bagi Maria Magdalena, tetapi juga bagi kita sekalian sekarang ini. Sobat Samasden yang dikasihi Tuhan, kalimat ini memang menunjukkan bahwa pada kenyataannya saat itu Tuhan belum kembali kepada Bapa. Tuhan Yesus harus naik ke sorga. Tuhan Yesus harus pergi kepada Bapa. Tetapi kemudian Tuhan Yesus juga memberikan satu tugas kepada Maria Magdalena, yaitu supaya Maria Magdalena menceritakan, menyampaikan berita tentang kebangkitan Yesus, menceritakan bahwa dia sudah bertemu dengan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang dia jumpai di dalam hidupnya. Sobat Samas dan keluarga damai, mengapa Tuhan Yesus tidak memberikan kesempatan untuk Maria Magdalena melepas rasa rindunya, membiarkan Maria Magdalena menangis, membiarkan ada satu kesempatan di mana Maria Magdalena boleh dipuaskan, karena pada saat itu dia memang sangat merindukan Tuhan Yesus. Dia merasa sangat kehilangan Tuhan Yesus. Tetapi pada saat itu Tuhan tidak mengizinkan hal itu. Sobat Samas dan keluarga damai, ada satu hal penting yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Maria Magdalena, yaitu dia harus kembali kepada Bapa, pergi kepada Bapa. Ini adalah satu keadaan yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Bahkan Tuhan Yesus sendiri, kalaupun dia masih ingin bersama dengan murid-muridnya atau rasul-rasulnya, dia tidak bisa membiarkan keinginannya itu membelenggu dia. Dia harus kembali kepada Bapa. Sobat Samas dan keluarga damai, ada bagian-bagian di dalam hidup kita sulit move on. Karena kita merasa, Tuhan, aku ingin Engkau terus bersamaku dalam artian mengikuti kemauanku. Engkau mendengarkan semua keluhanku. Engkau terus menyertai aku dan memberikan apa saja yang aku mau. Tetapi pada saat itu, seperti ketika Tuhan Yesus menegur Maria Magdalena, maka Tuhan Yesus juga bisa menegur kita. Ada hal di mana kita tidak bisa terus terlarut dalam kondisi demikian. Tetapi sebaliknya kita mesti memberikan diri kita supaya kita benar-benar bisa memahami apa yang Allah inginkan dan kita bisa menjalankan apa yang seharusnya kita kerjakan. Dan pada waktu itu Maria Magdalena tersadar ada satu hal yang indah terjadi. Dia menyadari bahwa dia harus pergi kepada orang-orang lain dan mengatakan bahwa aku telah melihat Tuhan. Sobat Samas dan keluarga damai, kata aku telah melihat Tuhan, Vidi Dominum, ini menjadi satu kata yang penting. Karena pada saat itu Maria Magdalena tidak lagi membiarkan dirinya dikuasai oleh rasa ingin memegang erat-erat Tuhan Yesus. Tetapi dia pergi kepada orang lain dan mengatakan, Yesus sudah bangkit. Dia mau meyakinkan orang lain bahwa Yesus yang aku kenal itu sungguh-sungguh telah bangkit. Yesus yang mati itu sungguh-sungguh telah bangkit. Sehingga benar-benar kesaksiannya menjadi sesuatu yang menguatkan. Allah ingin supaya kita melepaskan diri dari genggaman yang terus-menerus. Allah tidak ingin kita terbawa dalam suasana melankolik, di mana kita terus menggenggam Tuhan Yesus. Tetapi kita harus menyadari ada pekerjaan yang harus kita kerjakan. Dan kita harus memberitakan kepada orang lain apa yang Allah tunjukkan yang sudah mengubah kehidupan kita. Sehingga iman itu juga bergulir, dibagikan, dan membuat orang lain menjadi percaya. Mari kita kembali kepada tugas dan panggilan kita. Baik itu di dalam keluarga, di gereja Tuhan, di tempat kerja, bahkan dimanapun. Kita mesti menyatakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Ada kemenangan dan biarlah orang-orang yang kita jumpai menjadi percaya. Mari kita bersama berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur
Karena Engkau tidak membiarkan kami terlarut di dalam kesedihan, tetapi Engkau mengembalikan kami kepada tugas yang seharusnya kami kerjakan. Supaya kami menyatakan kepada orang-orang yang kami jumpai di dalam hidup ini bahwa Engkau sungguh hidup. Dan kehidupanmu, kebangkitanmu menunjukkan kemenangan atas kuasa maut. Dan itu berarti ada kemenangan atas dosa. Ada kebangkitan yang membuat kami kembali melanjutkan tugas kami. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur ketika Allah masuk dan menyatakan diri di dalam hidup kami, maka Allah menyadarkan kami kepada satu keadaan yang seringkali membius kami, membuat kami terlarut di dalam kondisi-kondisi yang akhirnya tidak melanjutkan tugas-tugas kami. Kami bersyukur karena Allah menuntun kami dengan jelas apa yang harus kami kerjakan. Allah menguatkan kami, Allah mendorong kami, sehingga kami bisa kembali melanjutkan panggilan hidup kami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.